I don't need new buddies, I don't need new buddies. I am just a game boy. Day one's all I keep running. 우리 집 현관부터 공옥상까지 가는 동선 내 캐릭터 멋져. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Wanda Syafira. Hari ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Hal yang pertama dilakukan adalah persiapan petugas, yaitu petugas menggunakan APD seperti kacamata Google dan juga ada celemek. Alat yang dibutuhkan ada handscoon, setengah koker, gunting episiotomi, klem, gunting tali pusat, spuit 1 cc dan 3 cc, umbilical clamp, kom yang berisikan kapas cebok, salep tetrasiklin, oksitosin injeksi, vitamin K injeksi, depres, kasa steril, dan duk steril. Kemudian ada kacamata Google, celemek, underpad, handuk 2 buah, kemudian ada baju ibu, baju bayi, waslap, bengkok 2 buah, dan gelas ukur. Berikutnya ada tempat sampah infeksius, waskom berisi air DTT, waskom untuk tempat plasenta, bak larutan klorin, dan bak untuk linen kotor. Diumpamakan, saya sudah menggunakan APD yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya adalah cuci tangan dengan 7 langkah. Yang pertama telapak tangan, punggung tangan, dilanjutkan dengan sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, kemudian kuku-kuku, yang terakhir adalah pergelangan tangan. Setelah selesai melakukan cuci tangan 7 langkah, berikutnya adalah membuka ampul dari oksitosin. Patahkan ampul, kemudian letakkan pada tempat semula, buka spuit dan letakkan spuit pada tempat yang steril. Setelah itu, letakkan bungkus pada bengkok. Berikutnya, letakkan umbilical clamp pada area steril, dan langkah selanjutnya adalah menggunakan handscoon pada tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Handscoon yang digunakan adalah handscoon steril, sehingga gunakan sarung tangan atau handscoon sesuai dengan prinsip penggunaan sarung tangan steril. Setelah menggunakan handscoon, langkah berikutnya adalah memasukkan cairan oksitosin ke dalam spuit. Dengan cara posisikan spuit tegak lurus dengan ampul, kemudian balik ampul tersebut. Setelah selesai, letakkan ampul pada tempat semula dan tutup spuit dengan teknik one hand. Langkah selanjutnya adalah membuka tutup dari kom kapas cebok, kemudian mengambil bengkok dan mendekatkan bengkok ke dekat pasien agar lebih mudah untuk menadahi. Berikutnya, pinggirkan setengah koker dengan tangan kanan karena alat yang ada dalam kain hijau adalah alat-alat steril. Setelah selesai, gunakan handscoon sebelah kiri dengan prinsip yang sama dengan handscoon kanan, yakni prinsip steril. Berikutnya adalah vulva hygiene. Ambil 5 kapas cebok untuk melakukan vulva hygiene. Jangan lupa komunikasikan kepada ibu. Permisi ibu, saya akan melakukan pembersihan vulva. Kemudian tangan kiri membuka vulva ibu, dan tangan kanan satu persatu membersihkan dari bagian yang terjauh dari petugas. Dilanjutkan dengan labia mayora dekat petugas, labia minora sebelah jauh dari petugas, labia minora yang dekat dengan petugas, dan yang terakhir dari klitoris hingga forceps dan dilanjutkan ke anus. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam, masukkan jari tengah terlebih dahulu, disusul dengan jari telunjuk, kemudian cari serviks terlebih dahulu. Setelah ketemu, nilai dari pembukaan, penipisan, ketuban apakah sudah pecah atau belum, kemudian presentasi apakah kepala atau bokong, denominator, molase, dan yang terakhir adalah penurunan. Biasanya jika akan terjadi persalinan, maka denominator kepala, yaitu ubun-ubun kecil, tepat berada di bawah simfisis, dan molase, yaitu berada di hot G4. Karena teraba ketuban belum pecah, maka ambil setengah koker, kemudian susurkan di antara jari tengah dan jari telunjuk. Setelah itu pegang setengah koker, kemudian sobekkan sedikit, lalu letakkan setengah koker pada bengkok. Dekatkan bengkok ke vulva, kemudian lebarkan sedikit demi sedikit lapisan ketuban. Setelah itu keluarkan tangan secara perlahan. Pinggirkan bengkok,
Masukkan tangan ke dalam larutan klorin, kemudian lepaskan handskun di dalam larutan klorin, lalu cuci tangan dengan air DTT yang sudah disediakan. Berikutnya adalah pemeriksaan detak jantung janin yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadaan janin baik-baik saja. Tempelkan funendoskop pada perut ibu, tempelkan pada telinga, dan pastikan tangan tidak menyentuh funendoskop. Tangan kiri memegang nadi ibu sembari menghitung jumlah denyut jantung janin. Jika denyut jantung janin di atas 120, maka itu denyut jantung janin yang normal. Setelah mendapatkan hasilnya, jangan lupa sampaikan informasi kepada ibu. Setelah menyampaikan hasil pemeriksaan DJJ, jangan lupa untuk menyampaikan juga hasil pemeriksaan ibu. Kemudian, apabila ibu sudah timbul rasa ingin meneran, ibu dipersilakan untuk memulai meneran dan petugas memulai menyiapkan persalinan. Persiapan pertama, petugas menggunakan sarung tangan steril pada kedua tangan. Kemudian, pasang underpad atau perlak di bawah bokong ibu. Pinta ibu untuk mengangkat bokongnya sedikit dengan cara berkomunikasi. Permisi ibu, boleh dibantu untuk mengangkat bokongnya sedikit? Saya akan memasangkan pengalas di bawah. Setelah selesai, pasangkan duk hijau atau duk steril di bawah bokong ibu. Setelah memasang duk hijau, dekatkan bengkok. Setelah itu, pasangkan handuk bersih di atas perut ibu sesuai dengan gulungan yang sudah dibuat. Lalu, tanyakan kepada ibu apakah ibu sudah ada dorongan untuk meneran. Jika ibu sudah mulai ada dorongan untuk meneran, maka petugas bisa membimbing atau memimpin ibu untuk melakukan persalinan. Masukkan tangan kanan ke bawah duk dengan jempol di atas untuk menahan perineum, dan tangan kiri berada di atas simfisis tapi tidak menempel. Kemudian, pimpin ibu untuk meneran. Setelah kepala bayi keluar, ambil dengan tangan kiri, kemudian ambil kasa dan bersihkan muka bayi secara zigzag dari mata, hidung, dan mulut. Kemudian, periksa apakah ada lilitan tali pusat pada leher dan tubuh bayi. Jika tidak ada lilitan tali pusat, langkah selanjutnya adalah menunggu bayi untuk putar paksi luar. Jika putar paksi luar bayi sudah sempurna, posisikan tangan kanan dan tangan kiri berada pada diameter biparietal kepala bayi. Kemudian lakukan curam bawah dan curam atas untuk melahirkan bahu. Setelah bahu lahir, jangan lupa disanggah, lalu disusur untuk mengeluarkan tubuh bayi seluruhnya. Setelah tubuh bayi lahir, lempatkan bayi pada handuk yang ada di atas perut ibu, hangatkan, dan lakukan penilaian selintas sambil memberitahu ibu. Ibu, anaknya sehat ya, bayinya menangis dengan kuat, anaknya perempuan, dan semua organ tubuhnya lengkap. Selanjutnya, periksa apakah ada janin lain dalam perut ibu. Jika tidak ada janin lain, maka berikan injeksi oksitosin pada sepertiga lateral paha luar untuk membantu kontraksi uterus dan melahirkan plasenta. Berikutnya, lakukan pemotongan tali pusat pada bayi dengan cara memberikan klem dengan jarak 2-3 cm dari perut bayi, kemudian urut plasenta ke arah vulva ibu sejarak 5-6 cm, berikan klem kedua, kemudian ambil tengah-tengah di antara kedua klem dan gunting bagian. Kemudian, ganti handuk bayi dengan handuk yang kering agar bayi tidak kedinginan. Setelah selesai, berikan bayi kepada ibu untuk dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian, setelah selesai, maka akan mulai dilakukan
manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pengeluaran plasenta. Tanda-tanda plasenta sudah lepas adalah tali pusat yang mulai memanjang, ada semburan darah tiba-tiba, dan uterus tampak lebih globuler. Setelah tali pusat mulai memanjang, kita urut tali pusat ke arah vulva ibu sampai 5 dan 6 cm depan vulva ibu. Kemudian diklem, lalu pegang klem dan tali pusat untuk akhirnya dilakukan penegangan. Jangan ditarik ya, hanya ditegangkan. Kemudian, lakukan curam atas dan curam bawah untuk perlahan-lahan mengeluarkan plasenta. Kemudian, setelah plasenta nampak 5-6 cm di depan vulva, lakukan gerakan dorsokranial sambil tetap melakukan curam atas dan curam bawah untuk mengeluarkan plasenta. Jika plasenta sudah mulai keluar, ambil dengan tangan kiri, kemudian diputar searah jarum jam sampai selaput terlepas. Jangan ditarik ya, karena kalau ditarik, selaput akan terlepas dan tertinggal yang menyebabkan perdarahan. Cek kelengkapan plasenta, mulai dari kotiledon hingga selaputnya, sambil tangan kiri melakukan masase fundus uteri. Pastikan jumlah kotiledon dan lebar selaputnya cocok ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian, setelah selesai, masukkan plasenta ke dalam tempat atau baskom yang sudah disediakan khusus untuk plasenta. Selanjutnya, periksa laserasi pada ibu dengan menggunakan 2 depres. Dep jalan lahir atau tekan-tekan jalan lahir dari arah dalam keluar untuk memastikan bahwa tidak ada laserasi, atau kalau ada laserasi bisa diketahui dan bisa langsung dilakukan hekting atau penjahitan. Setelah dilakukan pemeriksaan untuk laserasi, kumpulkan darah untuk mengetahui seberapa banyak darah yang dikeluarkan selama persalinan, untuk memastikan bahwa ibu tidak sedang perdarahan. Lihat darah, apabila jumlah darah kurang dari 500 cc, maka kondisi ibu masih baik-baik saja. Namun tetap harus waspada ya, jangan sampai lengah. Setelah selesai semuanya, ambil duk steril, kemudian dilipat yang rapi dan rapat. Jangan sampai darah yang ada dalam duk steril ini tercecer di lantai atau di bednya. Kemudian, masukkan duk ke dalam bak linen kotor. Setelah itu, rapikan kembali underpad, periksa apakah underpad mengalami kotor atau tidak. Jika underpad tidak kotor, maka bisa dilanjutkan dengan membersihkan area genitalia dengan wastafel. Basahi wastafel dengan air DTT, kemudian dibersihkan dari arah dalam keluar. Masukkan wastafel ke dalam bak linen kotor. Kemudian angkat bokong ibu, kemudian kita ambil underpad, lipat yang rapi, karena dalam underpad juga terdapat darah. Setelah dilipat, kita buang pada sampah infeksius. Sekali lagi, karena di dalam underpad terdapat darah. Setelah selesai, kita melakukan proses yaitu merapikan ibu dengan cara membantu ibu untuk mengenakan pakaiannya, mulai dari celana dalam, jarik, sampai baju ibu. Setelah selesai, beritahu ibu bahwa petugas akan kembali setiap 15 menit sekali pada jam pertama dan 30 menit sekali pada jam kedua. Kemudian, kita ambil bayinya dan kita rawat bayinya sesuai dengan asuhan bayi baru lahir. Pertama-tama, kita berikan salep mata terlebih dahulu kepada bayinya. Berikutnya adalah injeksi vitamin K. Injeksi vitamin K diberikan pada sepertiga bagian anterolateral paha di sebelah kiri. Penyuntikan dilakukan secara IM.
Setelah selesai, lanjutkan dengan merapikan bayi, yaitu dengan mengenakan pakaian kepada bayi. Setelah selesai, berikan bayi kepada ibunya untuk dilanjutkan pemberian ASI. Kemudian jelaskan pada ibu bahwa suntik HB0 akan diberikan 1 jam setelah penyuntikan vitamin K.